Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Ulancayani dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia IAIN Kediri. Saya akan menjelaskan ruang lingkup dari linguistik, yaitu etnolinguistik. Sebelum kita membahas tentang etnolinguistik, apa sih linguistik itu? Linguistik adalah ilmu yang mempelajari bahasa. Lalu, etnolinguistik adalah sebuah kajian yang membahas tentang bahasa dan hubungannya dengan budaya. Dari pandangan etnolinguistik, kita dapat melihat bahwa bahasa mencerminkan dan membentuk suatu identitas budaya dari suatu masyarakat. Salah satu penerapan yang paling jelas terlihat dari hubungan antara bahasa dan budaya adalah pemberian nama. Lalu, mengapa pemberian nama penting dalam etnolinguistik? Pemberian nama penting dalam etnolinguistik karena satu, sebagai identitas budaya. Nama seringkali mengandung makna yang mengandung sejarah, kepercayaan, nilai-nilai, atau lingkungan dari di mana dia tinggal. Misalnya marga yang ada di Indonesia yang merujuk pada asal-usul keluarga dan pekerjaan leluhur. Yang kedua, peran sosial. Nama juga mencerminkan dari peran sosialnya dalam masyarakat. Contohnya di beberapa budaya, gelar atau prefix yang ditambahkan pada nama dapat menunjukkan status sosial atau jabatan seseorang. Ketiga, koneksi dengan alam. Banyak nama mengandung unsur-unsur alam seperti gunung, sungai, atau tumbuhan yang mencerminkan hubungan erat manusia dengan lingkungan alam. Contoh penerapan etnolinguistik dalam pemberian nama. Pertama, nama tempat. Studi tentang nama tempat adalah salah satu cabang etnolinguistik yang sangat menarik. Nama-nama tempat seringkali mencerminkan karakteristik geografis, sejarah, atau budaya suatu daerah. Contohnya seperti nama Gunung Bromo di Jawa Timur merujuk pada suara gemuruh yang keluar dari kawah gunung tersebut. Kedua, nama orang. Nama marga di banyak budaya. Nama marga memiliki makna yang mendalam dan diwariskan dari generasi ke generasi. Selanjutnya juga ada nama depan. Nama depan seringkali dipilih berdasarkan makna yang dianggap baik atau sesuai dengan harapan orang tua terhadap anak mereka. Selanjutnya, nama tengah. Di beberapa budaya, nama tengah memiliki fungsi khusus, misalnya untuk menghormati leluhur atau menunjukkan hubungan dengan suatu kelompok. Ketiga, nama benda, penamaan hewan dan tumbuhan. Nama-nama yang diberikan pada hewan dan tumbuhan seringkali didasarkan pada ciri fisik, kebiasaan, atau mitos yang terkait dengan makhluk hidup tersebut. Selanjutnya ada juga penamaan benda buatan. Nama-nama benda buatan seperti alat musik atau makanan tradisional juga dapat mencerminkan nilai-nilai budaya dan sejarah suatu masyarakat. Di dalam pemberian nama, yaitu sebagai pelestarian budaya. Dengan memahami makna-makna di balik nama-nama, kita dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya suatu masyarakat. Selanjutnya, sebagai pengembangan identitas. Pemberian nama yang bermakna dapat membantu individu membangun identitas diri yang kuat dan terhubung dengan akar. Selanjutnya, sebagai komunikasi antar budaya. Pemahaman tentang sistem penamaan dalam berbagai budaya dapat mempermudah komunikasi antar budaya dan mencegah dalam kesalahpahaman. Lalu, kira-kira
Apa yang dapat kita simpulkan dari etnolinguistik itu? Yaitu kesimpulannya adalah etnolinguistik menawarkan perspektif yang kaya untuk memahami bagaimana bahasa dan budaya saling terikat dalam pemberian nama. Dengan mempelajari nama-nama, kita dapat menggali lebih dalam tentang sejarah, nilai-nilai, dan identitas suatu masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang etnolinguistik. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam penjelasan yang sekiranya menyinggung suatu pihak atau suatu kelompok atau suatu etnis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.